Ya, silakan. Terkait tadi ya, agama Shinto sama agama Buddhis ya, dia lebih mengutamakan prinsip hidup manusia dengan alam. Sementara kenapa gitu perbandingannya dengan agama Islam sendiri, untuk kesadarannya untuk para ulama gitu kepada alam tuh tipis gitu. Maksudnya zaman sekarang tuh kan ulama lebih banyak yang bikin konflik horizontal gitu, maksudnya antar sosial gitu. Tapi untuk kerusakan alam sampai banyak perizinan tambang gitu. Itu gitu. Iya. Jadi sebetulnya ajaran Islam itu ajaran yang tengah-tengah antara kapitalis dan antara ajaran-ajaran seperti Shinto, Sunda Wiwitan dan lain sebagainya. Islam itu tengah-tengah. Kalau kapitalis, mereka memposisikan alam semesta ini sebagai objek untuk mereka, ya, sebagai objek untuk yang memang untuk dieksploitasi, dimanfaatkan oleh mereka. Cuman eksploitasi bukan apa namanya. Cuman pemanfaatan mereka itu nggak pakai adab, nggak pakai akhlak. Mereka memanfaatkan bumi tapi tidak memikirkan konsekuensinya. Itu orang-orang kapitalis. Sementara orang yang berpaham Shinto itu tidak mau memanfaatkan alam sama sekali, karena alam itu adalah kami, alam itu adalah dewa. Ya, di satu sisi terlalu ekstrim, satu sisi terlalu apa? Ya begitu ya. Makanya di dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal arda wada'aha lil anam." Bumi ini memang diciptakan untuk manusia. Artinya apa? Silahkan manfaatkan. Manfaatkan hutannya, manfaatkan lautnya, manfaatkan sumber dayanya, manfaatkan tambangnya, silahkan. Cuman innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ada akhlaknya, ada adabnya. Boleh memanfaatkan alam tapi jangan sampai merusak. Itu, ya. Nah, itu ajaran Islamnya seperti itu. Adapun para kiainya, para ulamanya, ya, mungkin ada beberapa kemungkinan. Pertama, karena ada unsur kepentingan pribadi atau ada intimidasi dari kekuatan besar dan lain sebagainya, ya. Jadi ulama, kiai, ya terkadang tidak bisa jadi cerminan, ya. Apalagi memang betul di Indonesia sekarang tambang kiai, aduh, rusak. Ya, dikuasai NU, dikuasai Muhammadiyah. Kata yang ahli tambang, percuma gua kuliah 4 tahun katanya. Kalau tambang masih diambil sama anak pesantren. Kan bahasanya gitu, Pak. Orang capek-capek nih kuliah masalah ilmu apa sih, saya nggak ngerti ya, ilmu tentang bumi lah dan lain sebagainya. Ya, habis kuliah 4 tahun, dia kuliah S2 2 tahun. Habis itu nganggur, Pak. Nggak dikasih jatah, ilmunya banyak. Yang nguasain katanya malah anak pesantren katanya. Tahu gitu gua nyantri dari dulu katanya. Aduh, ya. Jadi seperti itu. Artinya tidak menggambarkan ya. Tapi ajaran Islamnya itu seperti itu. Boleh memanfaatkan alam, tapi dengan syarat jangan sampai mengeksploitasinya. Artinya manfaatkan tapi dengan etika dan adab. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Soalnya waktu itu saya pernah bikin komunitas buat penanaman pohon. Kebetulan masih kerja di Epson. Terus ngelobi, bosnya kan orang Jepang ya. Ngelobi intinya si Epson ini kan produksi printer. Dia pakai tinta juga untuk kertas. Nah, gimana caranya si kertas ini tuh ada terus. Jadi teman-teman tuh gerakin buat nanam pohon yang bisa hasilin kertas kayak gitu. Dan alhamdulillah bosnya tuh jor-joran sampai puluhan juta dia ngasih buat bibit Kasih dana. Karena Jepang tuh ya. Iya, sampai ikut naik ke atas juga gitu. Iya. Itu salutnya orang Jepang. Iya benar.
Itu emang bagusnya orang Jepang di situ tuh, sama alam itu dia, ya nggak ngerusak lah, cinta alam. Sama Sunda Wiwitan ya, cinta alam. Pernah ke Kampung Pakuan nggak, Dedi Mulyadi? Oh bagus di sana. Setiap weekend itu banyak orang yang datang tuh cuman pengen ngelihat kampungnya doang, bersih, cakep, hamparan sawahnya luar biasa. Di Subang kalau nggak salah ya, kampungnya dia itu. Pakuan. Iya. Subang. Subang kan ya, Lembur Pakuan di Subang. Yaitu karena memang ideologi, pandangan hidup itu akan mempengaruhi apa? Sikap dan pengambilan keputusan. Ya, makanya hidup itu kudu punya apa? Kudu punya pandangan hidup. Kurang lebih seperti itu ya. Allah. Ini sih kayaknya yang belum bisa diterapin sama orang Islam. Ya, sampah aja masih buang di mana aja. Aduh ya Allah ya Rabb. Ya, sama di kali-kalinya orang Islam itu, aduh, sampah di mana-mana, kali kotor. Apa namanya? Tadi penanaman apa bahasanya? Reboisasi. Iya, gitulah. Go green. Ya itu pada males gitu. Nah, ini yang perlu perlu dibangkitkan kembali kesadaran kita tentang pentingnya alam. Saya punya guru, saking tingginya tasawuf beliau itu tidak mau injak rumput, Pak. Dulu kita di pesantren buat dari pintu depan ke asrama itu suka nyari jalan pintas. Apa jalan pintasnya? Rumput. Kita nginjak-injak rumput. Begitu kiai saya, namanya Kiai Rosyidi ya, lulusan Gontor, tapi tasawufnya luar biasa loh. Lulusan Gontor, ya, tapi tasawufnya luar biasa kan. Beliau itu mau ngajar ke kelas sampai muter. Kita anak-anak santrinya motong jalan nginjak rumput. Beliau udah muter. Ya, ketika ngajar beliau bilang, anak-anak jangan injak rumput ya. Saya aja nggak pernah injak rumput. Setelah diperhatikan yang betul, beliau nggak ngambil jalan pintas, ngambil jalan di jalan mapping block gitu ya, nggak mau injak rumput. Kata beliau apa? Rumput dengan kita sama-sama ciptaan Allah, sama-sama hamba Allah. Kan tasawufnya tinggi berarti itu, betul nggak? Memposisikan rumput seperti sejajar dengan dirinya gitu kan, sama-sama makhluk ciptaan Allah yang sama-sama juga punya kehidupan kan, rumput juga. Nah, itu luar biasa tasawufnya loh. Ya, makanya kita ngaji tasawuf nih untuk membangkitkan apa? Membangkitkan spiritual kita untuk lebih dalam. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Baiklah, saya kira cukup. Saya habis ini langsung pamit ya. Mau TOE.